Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share lagi untuk kegiatan atau rutinitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Dan seperti biasa ya teman-teman, sebelum lanjut ke video, aku mau ucapin terima kasih dulu buat kalian semua yang udah klik video ini dan nontonin juga video aku. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungannya dan tentunya juga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke teman-teman, jadi ini tuh kegiatan aku di dapur ya. Aku bikin videonya tuh siang hari. Seperti biasa ya teman-teman, aku tuh kalau biasanya masak siang itu pasti sekitaran jam 10 ke atas ya, bisa setengah 11 atau jam 11 kayak gitu. Nah sebelum aku masak, ini aku mau masak nasi dulu. Kebetulan kan nasinya pas habis gitu ya teman-teman. Tapi kadang aku itu kalau masak nasi itu nggak tentu ya teman-teman. Kadang sebelum masak sayur lauk itu aku masak nasi dulu, kadang juga di belakang, jadi semuanya udah mateng baru aku masak nasi. Nah setelah aku masak nasi ya teman-teman, udah aku colokin ya, terus nih aku lagi ngambil bahan-bahan yang aku mau masak hari ini. Jadi tadi pagi itu aku beli itu sih teman-teman, bahan lodeh ya, jadi hari ini kepengen bikin lodeh sama nanti tuh mau goreng ikan asin gitu sih teman-teman, kayaknya enak gitu. Pokoknya kalau cuaca panas kayak gini, kalau aku pribadi sih teman-teman tuh lebih suka makanan yang berkuah ya teman-teman. Entah itu kuah kayak bening atau kuah santan kayak lodeh kayak gini. Nah untuk bahan lodehnya tadi tuh aku beli tempe. Ini tuh tempe apa ya? Bukan tempe kedelai ya teman-teman. Aku tuh nyebutnya tempe gembus ya. Jadi ini tuh harganya 1.500 tuh dapat 2. Nah nanti mau aku goreng dulu ya teman-teman. Sebenarnya nggak digoreng juga nggak apa-apa, tapi kalau aku kurang suka, jadi lebih enak mateng gitu posisinya. Terus ini aku mau siapin dulu wajan buat goreng ya teman-teman. Jadi aku nyambi goreng sambil nyambi nyiapin bahan yang lain. Terus untuk bahan selanjutnya ini aku juga beli kacang panjang ya teman-teman. Tadi beli satu bungkus ini atau satu ikat tuh di tempatku harganya 2.500. Jadi dapatnya juga nggak banyak sih teman-teman, tapi kalau buat campuran lodeh aja menurut aku udah cukup. Nah selain itu tadi aku juga beli itu sih teman-teman, daun melinjo. Menurut aku tuh kalau bikin sayur lodeh itu wajib banget pakai daun melinjo sih teman-teman. Sayur asem juga sama, aku lebih suka pakai daun melinjo. Tadi satu bungkus harganya sama ya teman-teman, 2.500. Tapi ini sambil aku pilihin teman-teman, soalnya kayaknya tuh sayuran kemarin gitu kan, aku lihat tuh sama semua. Jadi ada yang sebagian tuh kayak kering gitu, jadi ya udah ini aku pilihin. Nah ini si tempe udah matang ya teman-teman, jadi jangan terlalu matang banget. Karena kalau terlalu matang banget kering gitu ya teman-teman, nanti percuma juga kalau dibikin sayur lodeh kan dia bakalan kayak empuk gitu juga kan, karena kan kerendam kuahnya gitu. Tapi intinya tuh yang penting matang gitu sih tempenya. Nah terus aku masih punya ini sih teman-teman, kol tinggal dikit banget gitu ya. Nggak apa-apa buat campuran ya teman-teman, daripada nggak masak gitu. Nah aku udah selesai siapin bahannya teman-teman. Terus ini yang terakhir aku pakai kentang. Tadi aku beli kentang itu setengah kilo ya teman-teman, dapatnya yang gede-gede. Nah ini aku cuman pakai satu aja. Jadi aku lebih suka sih teman-teman sayur lodeh itu kalau campur-campur isinya. Emang paling sering tuh kentang, kacang, tahu ya. Nah kali ini nggak pakai tahu karena kebetulan tadi kehabisan gitu sih teman-teman pas beli. Nah untuk kentang ini aku potongin kotak-kotak seperti biasa ya teman-teman. Aku sengaja pakai satu aja karena emang lodehnya kan udah campur-campur banyak gitu. Nah ini tuh aku punya tempe juga teman-teman. Ini untuk tempe kedelainya tuh bakalan aku goreng. Ini sebenarnya tuh belinya aku kemarin ya teman-teman. Niatnya tuh mau aku bikin pecel kan, jadi lauknya tempe gitu tapi nggak jadi.
Jadi ya udah, ini untuk tempe digoreng dibuat lauk aja. Terus ini aku nggak pakai tepung, aku pakai bumbu marinasi ya teman-teman. Jadi aku rendam dulu gini tempenya. Selanjutnya ini aku siapin bahan-bahan buat si lodeh ya teman-teman. Aku nanti tuh bakalan pakai bumbu racik yang lodeh itu sama sekalian bumbu yang ini ya teman-teman, yang aku lagi kupas. Biasanya aku kalau bikin lodeh nggak pernah pakai racik, jadi cuman bumbu iris kayak gini aja. Tapi tadi tuh kok kepikiran kayaknya enak nggak ya gitu, jadi nanti mau nyoba aku double gitu bumbunya. Karena aku udah selesai nih ya teman-teman nyiapin bahannya, jadi langsung aja mau aku cuci. Termasuk kentang sama sayurannya tadi juga sama aku cuci ya. Itu di wastafel emang ada sebagian cucian piring ya teman-teman, tapi nggak banyak. Jadi ya udah nanti aja habis masak itu langsung aku cuci. Tapi biasanya itu kalau cuci piring ya teman-teman, kalau sekiranya aku lagi kayak kurang mood gitu sih teman-teman, tuh biasanya nggak aku videoin. Tapi kalau misalnya ada muncul terus aku lagi cuci piring, ya oke, waktu itu berarti aku lagi moodnya bagus gitu ya teman-teman. Soalnya sebenarnya kalau bikin video posisi hati lagi nggak mood tuh juga nggak enak ya teman-teman. Jadi aku biasanya kalau misalnya lagi capek terus lagi nggak mood gitu, ya udah teman-teman aku nggak bikin video. Soalnya percuma, nanti jadinya malah jelek ya teman-teman. Apalagi pas kayak gini, kayak voice over gini kan, ngisi suara itu juga harus benar-benar pikiran itu kayak menurut aku tenang gitu teman-teman. Kalau tenang tuh nanti kita bakal ngomong apa itu kayak ngalir gitu aja. Tapi kalau misalnya kita lagi kayak apa ya, males, terus rada-rada kurang enak atau istilahnya bad mood lah gitu teman-teman, itu mending gak usah isi suara deh. Bakalan kacau teman-teman ya, aku udah pernah ngalamin itu ya. Jadi maksain kan buat isi suara padahal hati itu lagi gak enak intinya ya teman-teman. Itu malah kacau teman-teman, jadi kayak pokoknya nggak maksimal gitu hasilnya. Jadi ya udah deh, menurut aku ngebuat video atau bikin video kayak gini tuh jadiin hobi aja teman-teman. Jadi pokoknya hati itu kita senang, ya udah kita senang aja ngejalaninnya gitu. Oke teman-teman, balik ke video. Jadi tadi aku udah cuci bahan-bahannya kan buat lodeh, terus udah irisin juga bumbunya. Nah ini aku udah tumis juga, bahan-bahannya udah masuk sama ini kan si kentang dulu teman-teman aku masukin, terus aku tambahin sama bumbu racik ya. Ini aku juga baru pertama sih teman-teman nyobain pakai bumbu racik. Biasanya aku tuh pakai bumbu racik itu kayak bikin sop, terus bikin gulai, bikin rendang kayak gitu ya. Nah kalau untuk masakan lodeh emang belum pernah. Lebih seringnya lagi tuh sayur asam sih teman-teman, itu pasti aku pakai bumbu racik. Nah karena ini juga udah mendidih teman-teman, jadi semuanya langsung aja aku masukin, terus aku aduk-aduk. Tinggal deh ditambahin pakai santan. Aku emang lebih seringnya pakai santan instan ya teman-teman, dan aku pun juga pasti nyetok gitu kan, aku taruh di kulkas. Nah ini lanjut aku bumbuin ya teman-teman, ya meskipun udah pakai bumbu instan, aku tetap double gitu. Bumbunya sama gula, garam, sama penyedap. Biasanya kalau bumbu instan itu ya teman-teman tuh kayak agak-agak terlalu asin gitu kan, makanya selalu aku tambahin gula. Nah ini alhamdulillah udah itu ya teman-teman, udah mateng. Jadi nggak aku pindah dari pancinya, nanti tuh misalnya mau angetin lagi tuh nggak pindah-pindah gitu loh teman-teman. Jadi cuman aku taruh di sini aja, aku alasin gitu. Terus berikutnya aku mau goreng si tempe ya teman-teman. Tadi kan marinasinya udah lumayan lama gitu kan, jadi udah bisa digoreng. Biasanya kalau goreng tempe nggak pakai tepung ya agak-agak meletup gitu sih teman-teman, tapi nggak apa-apa. Ini tadi kan airnya udah aku buang duluan. Terus ini sambil aku lihat si nasi, alhamdulillah udah matang ya teman-teman. Mungkin setengah jam lebih kan kalau masak nasi gitu. Jadi ini aku aduk-aduk gitu sih teman-teman, sekalian aku ngambil nasi buat aku ya, buat aku. Terus kebetulan anak aku sebenarnya udah bangun juga sih teman-teman. Jadi nanti sekalian aja mau aku ambilin. Nah ini si tempe udah mulai matang nih teman-teman, tinggal aku ngebolak-balik kayak gitu. Terus tadi aku juga sempet itu ya teman-teman beli ikan asin, nanti ikan asinnya mau aku goreng. Kalau untuk ikan asin ini tuh aku cuman pakai tepung teman-teman, gak aku bumbuin apa-apa.
Ini aku pakai tepung beras, kadang juga tepung terigu, tapi kalau pengen renyah biasanya pakainya tepung beras. Nah, sambil nunggu si ikan asin matang, aku tuh mau bikin minuman seger ya, teman-teman. Jadi habis ini tuh aku mau makan karena pas masak ini beneran aku lagi lapar, teman-teman. Jadi ya udah nanti untuk cuci piring belakangan, aku mau makan dulu. Ini aku mau bikin nutrisari ya, teman-teman. Soalnya apa ya? Hawa-hawanya kayak gini tuh kayak cepet haus banget gitu loh, teman-teman. Terus kalau sebenarnya diturutin tuh kalau pakai air es terus tuh bakalan pilek. Tapi aku sih biasanya aku campur sih teman-teman, nggak langsung air es dari kulkas, biasanya ya aku campur pakai air kulkas sama air biasa. Nah oke teman-teman, ini aku mau makan dulu ya, jadi untuk menuku hari ini udah mateng. Jadi terima kasih ya teman-teman yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan sampai ketemu di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!